Selamat malam, Sobat Klub Badak semuanya. Mudah-mudahan nggak jadi dongeng sebelum tidur ya ini yang ngedengerin ini ya nanti ikut ngantuk lagi. Iya, kita ngebahas komunikasi efektif agar Pak Sutri saling memahami. Nggak akan panjang kok, tenang aja. Saya langsung ke inti-intinya aja. Ya, next. Oke. Ini hanya sekedar untuk biodata diri, profil saya, lahirnya di mana gitu kan. Saat ini sih sekarang saya aktif sebagai psikolog anak di Rumah Sakit Karitas di Palembang. Jadi selain sebagai psikolog kanal potensi, saya juga kalau bertempatnya saya dari Palembang gitu. Saya di Palembang sekarang ya. Dan ini ada buku yang baru saya rilis di bulan November kemarin, Serba-serbi Pengasuhan Anak, dan sudah tersedia di Gramedia kalau misalnya memang Sobat ingin mencari promo dulu nih. Oke, kita langsung mulai. Komunikasi efektif itu berperan penting ya di dalam setiap aspek kehidupan individu termasuk keluarga. Jelas, tadi Bapak juga sempat jelasin. Sering nggak sih kalau Sobat di sini ngerasa sering salah paham? Nggak cuma ngomongin pasangan kita ngomong, makanya di sini kita sering banget entah kalau misalnya ribut sama anak, ribut sama teman, ribut sama rekan kerja, ataupun sama orang tua, ujung-ujungnya pada saat dibahas kenapa sih, terakhir dibilang, ya itu kayaknya cuma salah paham aja sih, masalah komunikasi aja sih. Jadi kita setuju ya, kita sepakat bahwa komunikasi itu memang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Nah, di sini kita akan membahas lebih spesifik, khususnya adalah untuk Pak Sutri, ya sesuai dengan topiknya sendiri. Oke, karena judulnya aja tips, artinya saya langsung masuk ke tipsnya aja. Jadi biar nanti kita lebih banyak diskusinya, supaya lebih TikToknya lebih jalan juga, sobat di sini juga nggak pada ngantuk deh ngikutinnya ya. Gimana sih caranya supaya komunikasi efektifnya lebih jalan, supaya Pak Sutri juga saling memahami. Ada beberapa di sini. Yang pertama pasti bersikap respect satu sama lain. Harus respect dong. Berasa nggak sih kadang-kadang kalau kita sama pasangan, tanpa kita sadari, ini kan seperti poin pertama, gestur tubuh itu sangat penting banget. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa kita menghargai, kita appreciate si lawan bicara kita, dan sebaliknya lawan bicara kita pun merasa, ini kita ngomongnya pasangan ya, merasa bahwa oh dia dihargai, dia didengarkan. Seringkali yang terjadi, apalagi kalau kita lagi ngomongin pasangan suami istri yang nikahnya tuh udah lebih lama. Kalau awal-awal mungkin masih lah ya, masih hot-hotnya, masih panas, ngomongnya jadi masih ada rasa nggak enakannya. Jadi pada saat lagi ngomong, iya sayang, iya beb, apa beb gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai kayaknya nikahnya yang udah mulai 5 tahun, 10 tahun, belum lagi yang 20 tahun ke atas, itu biasanya ngomong yang satu ngadepnya ke sini, mungkin yang satu lagi ngadepnya ke sono gitu kan ya. Jadi kayak ya kemarin tuh aku tuh sama temen aku tuh begini ya. Tahu nggak sih si Rita nyebelin banget loh kemarin itu. Masa dia begini-begini, yang satu lagi sambil oh iya, ya jadi kayak memang respect, itu kan dari gestur ya. Artinya kan menunjukkan walaupun kesannya dia mendengarkan, tapi yang satu juga apalagi kalau lagi curhat, lagi menyampaikan kekesalan, lagi pengen didengarkan, ngelihat pasangannya ngelihat aja enggak, cuman iya terus, rasanya males nggak sih mau cerita lebih lanjut? Udah ngerasa kayak nggak dihargain kan? Yang ada malah makin sebel. Kamu nih diajak ngomong malah sibuk sendiri. Nah, hal seperti itu harus kesannya sepele. Kesannya sepele tapi ternyata sangat memberikan arti ya. Gestur tubuh. Jadi penting banget kita sebaiknya kalau misalnya lagi ngomong, eye contact itu tetap harus ada. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalnya memang si pasangan lagi ngajak ngomong, stop dulu dari segala kegiatan, benar-benar ngelihat si pasangannya gitu, nggak harus sampai kayak gini di depan pasangan itu, nggak harus sih gitu, tapi setidaknya duduk dan melihat si pasangan itu. Jadi pihak pasangan pun merasa bahwa oh dia didengarkan, dia dihargai. Ya, jadi besok-besok pun dia pasti akan lebih mau untuk open, lebih mau terbuka. Kalau kita nggak respect ya besok-besok juga males dong mau cerita. Lalu, pastikan situasi yang ada itu cukup mendukung dan tidak ada distraksi dari sekitar. Maksudnya distraksi itu apa? Artinya di sini kita ngomongin lebih ke perangkat, media, dan juga situasi sekitar. Lagi ngobrol, memang niatnya tuh memang lagi pengen komunikasi
pasangan suami istri sih gitu, berdua gitu, maksudnya omongannya yang cukup private. Ya kalau misalnya memang lagi ada anak-anak di sana, mendingan nanti ditunda dulu, tunggu anak-anaknya tidur. Toh kan tidurnya bareng berdua kan, suami istri kan. Jadi menjelang tidur baru ngomong hati ke hati apa sih yang mau disampaikan gitu. Jadi kalau misalnya lagi pengen curhat atau lagi pengen cerita apapun, kadang-kadang kan juga ada tuh me time berdua, biasanya suami istri, biasanya ya itu jam-jam anak tidur lah paling sering. Lagi nonton bareng atau apa ya, stop dulu tontonannya. Beb, pengen cerita deh. Tadi tuh aku begini loh, gitu. Nah, yang satu lagi langsung ya pasang badan lah untuk ngedengerin si pasangannya itu tadi. Ya, itu satu dari tempatnya, nggak ada suara yang mengganggu, dan ya tadi nggak ada perangkat. Yang paling sering apa? Ini nih yang jadi ganggu nih. Si benda kecil satu ini. Sambil sibuk main handphone, iya. Terus gimana dong kamu tadi? Terus kamu ngapain? Ya, ngapain kamu begitu? Jadi si Rita ngapain lagi tuh? Nah, ya jadi sambil ngedengerin, ikut sih kesannya kayak ngedengerin, tapi ya tadi eye contact nggak ada, sibuk sama si perangkat yang lain, entah gadget, entah laptop, entah mungkin sambil nonton. Itu kembali lagi kurang menunjukkan respect kita terhadap pasangan. Ya, lalu respect itu apalagi mendengarkan tanpa bersikap defensif. Maksudnya apa? Ini lebih saya tujukan itu terutama pada saat kalau kita sedang berkonflik sama pasangan, ya, sama suami atau sama si istri lagi saling konflik. Biasanya kan saling berdebat tuh. Saling berdebat, pengen ngutarain pendapatnya masing-masing. Maksudnya defensif itu apa? Si istrinya lagi ngomong, kamu tuh ya, tahu nggak kemarin itu sudah aku bilang baju itu kalau ambil ya, hal sepele ya, baju itu kalau diambil taruhnya tuh yang benar, mbok ya dikembalikan, jangan berantakan. Si istri lagi sibuk nyerocos dengan curhatannya dia ya, walaupun halnya sepele, si suami bukannya kasih apa ya, si istrinya puas dulu untuk cerita, langsung motong. Bentar dulu, aku tuh kan kemarin gini-gini, atau sebaliknya, pada saat suaminya lagi ngomong, lagi kayak mungkin lagi protes tentang perilaku istrinya atau apapun, si istrinya langsung ngekat di tengah-tengah. Jadi intinya belum ngomong, bentar dulu, dengerin aku dulu. Gantian gitu. Jadi kayak nggak pengen satu sama lain, kayak nggak pengen ngedengerin pasangannya sampai tuntas. Jadi selalu di tengah-tengah dipotong, tengah-tengah dipotong, tengah-tengah dipotong. Jadi kayak defensif. Entar dulu, enggak, aku enggak kayak gitu. Ya, jadi sebaiknya gimana? Benar sih, rasanya gregetan. Pada saat kita juga lagi panas, kita juga lagi emosi, kita ngedengerin pasangan kita kayaknya ngomong, aku tuh nggak gitu loh, gitu loh. Kayaknya panas banget ya ngedengerin si pasangan itu nyerocos gitu ya, menurut kita kayak gitu tuh nggak benar. Tapi ya mau nggak mau harus menahan diri. Karena apa? Respect tadi itu kuncinya. Kesannya kesel iya, tapi kan nanti ada gilirannya. Ada gilirannya, makanya saling menghargai. Pertama, kalau misalnya memang suaminya lagi ngomong nyerocos panjang lebar, dengerin dulu. Oke, sudah selesai. Sekarang giliran aku ya. Oke, giliran aku, kamu stop dulu, dengerin aku sampai selesai. Baru ngomong. Ya, jadi semuanya saling satu sama lain, saling respect, saling menghargai, bisa menyampaikan unek-uneknya secara jelas, secara lengkap. Lega kan? Masalah nanti lanjutannya itu apa ya, kita ibaratnya mau menimpalinya seperti apa, itu nanti yang penting adalah mendengarkan dulu sampai tuntas. Apa sih yang mau diomongin? Apa sih yang dikeselin? Kayak gitu. Ya, jadi respect itu kunci pertamanya dulu. Udah berat ya. Oke, kita lanjutin yang berikutnya. Yang kedua, stop mind reading. Maksudnya apa? Jangan sotoy deh. Jangan kayak kita sering nggak sih membuat asumsi tentang pasangan kita sendiri tanpa kita sadari, ternyata ujungnya asumsi itu ya ini paling sering kan itu yang membuat kita menjadi konflik. Ya, jadi ngelihat suaminya lagi bete gitu misalnya kan, suaminya lagi bete, terus kok kayak suaminya kayak cuekin dia, terus kok kayaknya suaminya kayak makin jarang cari gitu ya, sibuk dengan pikiran sendiri, jangan-jangan dia nganggep aku tambah gendut ya, kayaknya dia udah bosen ya sama aku ya, kayaknya dia udah benci ya sama aku ya,
Atau kayaknya apa gara-gara kemarin aku gini ya dia nggak suka sama aku ya? Apa gara-gara gini ya dia jadi kesal sama aku ya? Ya, hal-hal seperti itu mind reading ya. Jadi kayak asumsi itu ya, serasa mengerti apa yang dipikirin sama pasangannya, padahal kan iya balik lagi nggak pernah tahu. Ya hebat dong, enak dong kita kalau udah bisa baca pikiran orang lain, udah nggak ada namanya konflik lagi, nggak butuh komunikasi lagi, udah tahu, pegang aja nih kepala, oh iya tahu kamu mau ngomong apa, oh iya maksud kamu ini. Ya, jadi stop mind reading. Tanpa kita sadari itu sumber konflik kita, sibuk sama pikiran kita sendiri, sibuk berasumsi, sibuk membuat asumsi tentang apa yang dipikirin sama pasangan kita. Ya, itu contoh kecilnya tadi, mengira-ngira apa yang dipikirin sama pasangan. Atau juga kadang-kadang mengira-ngira apa sih yang lagi diinginin pasangan. Misalnya, balik lagi ya, contoh misalnya si istri atau si suami deh. Aku ini deh, beliin dia sesuatu, kayaknya dia suka ini deh. Ya, niatnya sih buat surprise ya, dan itu bagus banget. Tapi kita juga ngelihat situasi. Apakah memang benar yang kita siapkan atau yang kita berikan itu memang kira-kira sesuai dengan keinginannya? Ya, karena kadang-kadang ya kalau misalnya si pasangannya balik lagi kurang respect, tidak menghargai apa yang sudah dilakukan sama pasangan, yang udah sibuk susah payah ngerasa bahwa ya nggak dihargai dong usaha gue, usahaku nggak dihargain dong, sia-sia dong, nyebelin banget sih, terus kesel sendiri terus marah sendiri. Padahal kan memang pasangannya nggak minta juga gitu loh. Jadi mind reading mendingan nanti dulu deh ya. Berikutnya sebaliknya ya, jadi kebalikan dari mind reading, sebaliknya kalau misalnya memang mau sesuatu atau apa, nggak usah main kode-kodean. Jadi ini kan kalau penjelasannya seringkali suami atau istri itu berharap pasangannya dapat memahami kemauan ataupun pemikirannya tanpa memberitahu jelas apa sih itu sebenarnya. Pada akhirnya hal ini dapat mengarah pada rasa kecewa karena merasa pasangannya tidak dapat memahaminya. Maksudnya apa? Nah ini sama aja sih, cuman mungkin yang paling sering itu biasanya perempuan. Yang biasanya paling sering itu istri itu sering kasih kode-kode gitu kan, kode-kode entah misalnya kayak udah rapi, misalnya si suami tahu hari ini suami pulang kerja cepet, misalnya udah tahu suami pulang kerja cepet, ya si istri udah mempersiapkan diri maksudnya apa, rumah udah beres semua, anak juga misalnya entah dia bilang oh anak lagi pengen main di rumah nenek, misalnya dititipin gitu kan, tujuannya apa sebenarnya, kodenya tuh pengen diajak ngedate nih, ya namanya suami istri boleh dong ngedate, nggak cuma masa-masa pacaran doang kan, boleh ngedate gitu kan, kangen nih si istri udah lama nggak diajak ngedate sama si suami, pengen ngedate gitu, jadi udah kode sebenarnya, kodenya gitu nih, si ini lagi pengen main sama neneknya, jadi intinya di rumah cuma berdua, berharapnya pengen entah si suaminya ngajak ngedate gitu, pergi kemana gitu kan, pengen itu tuh ada restoran baru buka, restorannya katanya sih tempatnya bagus banget loh, makanannya juga enak-enak, gini kata si ini, pokoknya udah kasih kode si istrinya sebenarnya, berharapnya suaminya pulang cepet, oh ya udah yuk, nanti malam kita makan ini yuk gitu. Nggak diomongin langsung bahwa sebenarnya ayo kenapa enggak kita cobain restoran baru itu, kan katanya enak. Nggak diomongin, nggak bersikap terbuka, hanya kode aja. Kodenya apa? Dengan cerita tadi. Kemarin ini loh, si ini cerita dia sama suaminya habis dari sana, tempatnya bagus katanya, apa ya, ambience-nya enak gitu. Asik deh tempatnya gitu kan. Nanti malam kita makan apa ya atau apa gitu, sebenarnya udah kode gitu. Tapi ya namanya kadang-kadang suami atau laki nggak ada aja sih yang sensitif terus ngerti sama kodenya, tapi kan nggak selalu, apalagi kalau si suaminya lagi capek, penat kerja gitu ya, belum lagi mungkin suami udah punya rencana sendiri, balik kerja, oh hari ini pulang cepet, kayaknya pengen relax di rumah, atau ada aja kan laki kan sekarang masih aja mau dia menjadi suami, masih aja ada kan yang tetap suka main game atau browsing atau apa gitu, jadi lebih senang pengen menikmati, oh udah lama nggak main game nih, pengen main game nih, pulang-pulang karena hari ini pulang cepat ada kesempatan, mana nggak diganggu anak, ibaratnya gitu kan, si anaknya udah dititipin. Jadi dia pakai waktunya itu untuk sibuk main sendiri, enggak membaca si kode istrinya. Alhasil apa? Istrinya
ya kecewa lah, udah nyiapin diri, rumah udah diberesin, anak udah dititipin, ternyata kodenya nggak jalan. Kode ngajak pergi makan ngedit barengnya nggak nyantol di suaminya. Ya gagal deh kodenya. Terus kesel sendiri, terus kecewa sendiri, terus marah-marah sendiri. Terus suaminya bingung. Ini istri saya kenapa nih? Tadi kayaknya baik-baik aja, kenapa malam jadi begini? Kenapa kayaknya kayak dicuekin gitu kan? Tanpa tahu sebabnya. Ada aja kan situasi seperti itu, dan itulah yang ujung-ujungnya mengarah kepada konflik. Ya, tanpa komunikasi kan, kenapa? Nggak spesifik ngungkapin maksudnya, lebih milih pakai kode-kode aja. Alangkah baiknya memang mengutarakan, memang maunya seperti apa. Oke. Berikutnya, stop ngebanding-bandingin. Sering nggak sih tanpa kita sadar, kayak nggak mau kalah gitu loh sama pasangan kita. Jadi misalnya si istri apa ya, kesel gitu kan, minta dijemput sama suami, udah janji mau dijemput, ternyata memang suaminya memang kebetulan saat itu lagi sibuk sama kerjaan, alhasil memang agak ngaret dari rencana awal, atau entah ada urusan lain lah yang membuat dia akhirnya telat menjemput si istri. Ini hanya contoh aja sih. Istrinya marah-marah, nyindir-nyindir gitu kan. Misalnya kan, kamu katanya mau ngejemput gitu kan. Ngejemput katanya jam segini. Tahu gitu mendingan aku balik sendiri gitu kan. Maksudnya sebel gitu ngutarain karena lama dijemputnya. Si suaminya kesel, mungkin udah capek-capek pulang kerja, udah ngejemputin, bukannya di respect. Akhirnya ngebandingin. Alah, kamu baru gitu doang. Ingat nggak kamu kemarin? Aku tuh nungguin kamu, sibuk kumpul sama teman-teman kamu. Ngapain aku tuh? Berapa jam tuh? Ingat nggak aku di sana? Tuh. Karena nggak mau ngalah tadi, sibuk ngebanding-bandingin siapa yang lebih susah, siapa yang lebih repot, siapa yang lebih salah. Yang pada akhirnya sumber konflik hanya dari hal sepele tadi. Ya, dipicut sama tadi. Alah, kamu gitu doang gitu. Ya, makin sebel deh. Padahal kan yang satu kan ngerasa ibaratnya mau curhat dong, nunggunya lama, capek gitu kan. Yang satu lagi yang ngerasa kok kayak nggak dihargain, akhirnya kepancing, terus sibuk ngebandingin dengan apa kesusahan dia yang sebelumnya. Jadi kayak ngungkit-ngungkit yang masa lalunya gitu deh. Akhirnya membuat konflik lagi, komunikasinya nggak jalan lagi gitu ya. Itu yang sering terjadi. Ya, jadi sering kali juga yang kedua gitu ya, kita terkadang sibuk menyalahkan pasangan kita sendiri. Jadi kalau tadi sibuk ngebanding-bandingin, sekarang kayak sibuk nyalahin orang lain gitu. Misalnya anaknya nangis gara-gara ya tadi masalah dijemput lagi deh, dijemputnya telat gitu, misalnya anaknya nangis, atau pada saat sebenarnya ada rencana berkunjung ke rumah orang tua telat, saling lah nyalain, kamu sih tadi dandannya lama banget gitu kan. Lah, aku dandan lama, kamu tuh tadi sibuk ngurusin apa tuh? Sibuk ngurusin tanaman kamu, misalnya ya, si istrinya juga balik, suami lagi ngurusin apa? Kamu tuh sibuk apa ngurusin kerjaan kamu dulu tuh kan, makanya tadi kita berangkatnya telat, sibuk nyalahin. Ya, jadi bukannya ya sama-sama berkaca berdua evaluasi, kita kenapa ya telat? Oh iya gara-gara ini. Sama-sama dua-duanya ada andil sih gitu, tapi malah sibuk nyalahin satu sama lain. Ngebandingin lagi gitu kan, gara-gara siapa gitu ya. Jadi itu yang akhirnya membuat konflik lagi. Lalu apalagi sih yang bisa kita lakukan supaya komunikasi kita kembali efektif gitu ya, bisa saling memahami. Ini sebenarnya agak mirip sama yang tadi saya sampaikan gitu, tapi kalau di sini saya lebih spesifik terkait perasaan negatif. Ya, jadi perasaan negatif sampaikan perasaan negatif itu secara jelas dan membangun. Mirip kayak tadi, tapi ini saya kasih contohnya kayak gini deh. Istri ini ngerasa kesel, si suami ini kok kayaknya pulangnya telat melulu. Pulangnya telat terus gitu. Bukan karena kerjaan sih ya, sometimes ya, mungkin ada berturut-turut nih ceritanya nih. Berturut-turut pulangnya telat terus. Entah gara-gara kerjaan, beberapa kali juga telat gara-gara harus entah ngumpul sama rekan kerja gitu ya, sama rekan kerja, sama ya pokoknya lebih kolega gitu ya, lebih memilih untuk ngumpul dulu sebelum pulang ke rumah. Akhirnya pulangnya larut. Ya, nah sering sekali akhirnya si pasangan ini curhat,
balik lagi biasanya istri lagi gitu, karena kan ini lebih banyaknya misalnya suaminya yang kerja, istrinya di rumah gitu. Kamu tuh pulang telat terus gitu kan, lebih ke kayak pulang telat terus gitu ya. Itu pun menggeneralisir, pulang telat terus. Padahal dalam 1 minggu ya mungkin 6 kali lah gitu telatnya. Kerja kan 6 hari, atau kerja kalau sekarang rata-rata 5 hari deh, Senin sampai Jumat. 5 hari telatnya 4 hari gitu. 1 hari itu enggak. Dia bilang telat terus pulangnya gitu. Ya enggak terus juga sih sebenarnya, cuman sebagian besar iya memang telat. Nah, maksudnya di sini menyampaikan perasaan negatif itu secara jelas dan membangun tuh maksudnya apa? Kita mungkin lebih membuatnya seperti ini. Aku sedih sih, kamu lagi sering pulang telat ya. Kalau misalnya kamu memang cukup peduli gitu, maksudnya kamu peduli, masih peduli sama aku sama anak-anak sih, aku yakin kamu pasti nggak akan sesering ini pulang telatnya, karena anak-anak kan nungguin kamu untuk main sama-sama. Spesifik, spesifik banget, jelas, dan membangun nggak? Yes. Karena apa? Di sana kita menjelaskan bahwa anak-anak itu menunggu. Ya, anak-anak itu menunggu kamu untuk main sama-sama loh, menghabiskan waktu sama-sama. Ya, kalau misalnya kamu pulangnya lebih cepat, nggak selalu pulang telat, maksudnya nggak selalu pulang telat, ya pasti kamu akan mau pulang cepat dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Ya, jadi lebih jelas dan itu membangun. Bukan cuman kayak nyerocos aja, pulang telat terus tuh. Besok pulang telat lagi aja. Biasanya kayak gitu kan, suka sekalian kesel sekalian aja gitu kan. Gak usah pulang aja sekalian gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ya, mercikin api deh. Nyiram bensin deh itu ke dalam api. Oke. Terakhir, ini jam berapa sih saya? Udah 1/2 jam pas sisanya bisa ini ya. Lakukan komunikasi rutin. Maksudnya di sini gimana? Hey, ingat, ini nih kita nikah, suami istri, 2 kepala jadi 1. Yang tadinya sama-sama lahir dalam perut yang sama, mereka yang dari satu embrio terbelah 2 jadi kembar, kita ngomongnya kembar identik gitu ya, lahir dari rahim yang sama pun masih aja kan nggak bisa nyamain pikiran kan, masih aja ada minatnya beda, pemikirannya beda. Apalagi ini kita lagi ngomongin 2 orang yang berbeda, jenis kelamin beda, dari keluarga berbeda, budaya berbeda, dari latar belakang semuanya yang beda. Nggak mungkin semuanya bisa cocok. Oke, tapi kan kemarin kita nikah berdua gara-gara kita cocok, kita klop gitu. Yes, mungkin ada pasti yang membuat klop, yang akhirnya membuat kalian memutuskan untuk menikah kan. Tapi kan ya itu tujuannya. Menikah itu kan tujuannya tuh saling melengkapi. Kalian kan bukan nikah, kita ini teman-teman, sobat, kita kan bukan nikah dengan diri sendiri gitu loh. Ya, nikah sama orang lain ya pasti ada aja perbedaan pendapat. Tujuannya saling melengkapi gitu. Ya, itu makanya kita butuh yang namanya melakukan komunikasi rutin. Ingat nggak sih istilah nggak kenal maka nggak sayang? Ya makanya kita saling mengenal pasangan kita. Kita diberikan waktu. Mungkin yes, awal-awal pernikahan ada konflik, tapi memang akan sedikit tertutupi sama cinta yang masih membara. Ya, cinta masih membara kenapa? Masih percikan apinya itu masih kuat gitu loh. Percikan cintanya itu masih kuat. Ya, percikan cinta masih kuat yang akhirnya menutupi ketidakcocokan tadi. Tapi seiring usia pernikahan itu bertambah, biasanya kan cinta itu kan ada masanya juga. Berkurang dibandingin awal ya pasti akan ada pengurangan gitu. Nah, karena pengurangan itu kurang menutupi ketidakcocokan yang terjadi satu sama lain. Yang akhirnya mulai deh berasa, dulu dia nggak begini. Kok jadi begini ya? Karena apa? Iya, karena batas toleransi kita tidak setinggi dulu. Kita berharap dia memahami kita, sebaliknya dia juga berharap kita bisa memahami dia. Makanya butuh banyak waktu berkualitas. Komunikasi satu sama lain. Jangan lupa komunikasi berdua walaupun memang sudah ada anak. Jadi kayak ngerasa kayak nggak ada waktu lagi untuk berdua. Udah fokusnya pokoknya kayak ngejalanin hidup begitu aja. Pagi sarapan, ngurusin anak, pergi kerja, istri sibuk rumah tangga, pulang kembali lagi, makan sama-sama, tidur, blek gitu. Nggak ada komunikasi. Nggak ada waktu berkualitas. Gimana bisa saling mengenal? Gimana bisa tahu si pasangannya lagi mau apa? Lagi pengen apa?
lagi pengen bagaimana, ya. Jadi butuh banyak waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Dan jangan berharap akan selalu klop. Hubungan kalau selalu klop terus, semuanya lempeng aja itu bukannya asik loh. Karena apa? Percikannya nggak ada. Konflik itu kadang-kadang kan yang membuat habis konflik kan ya begitu akur lagi, begitu baikan lagi, itu kan ada mesranya muncul lagi nih. Jadi ngerti kan, oh gara-gara itu. Itu yang membuat kehidupan pernikahan pun akan lebih hidup dibandingkan terus aja lempeng kayak gitu. Ya saya nggak bilang bahwa oh ya berarti kata Kak Devi konflik aja ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi maksudnya adalah di sini nggak usah takut. Konflik itu justru tujuannya untuk membangun kita, membangun hubungan kita menjadi lebih baik. Ya, jadi intinya tentu saja pasti ada proses trial and error dalam prosesnya. Oh, ternyata dia tuh nggak suka lo begini. Oh, ternyata si suami ini nggak suka kalau barangnya itu diganggu gugat. Si istri pengen dirapiin gitu ya, pengen kayaknya ngelihatnya, aduh, kok kayaknya ini susunannya nggak enak dilihatnya. Ternyata tuh suami nggak seneng kalau barangnya tuh digituin. Karena memang dia susun karena memang dengan tujuan tertentu supaya gampang diambil, supaya dianya bisa ingat atau apapun. Oh ternyata dia memang maunya begitu. Ya respect juga, menghargai juga. Maunya kayak gitu ya. Jadi trial and error itu pasti terjadi. Dan jangan takut. Ya. Nah di sini saya ada klip sedikit singkat. Mungkin ada beberapa yang udah pernah nonton juga. Cukup lucu menurut saya gitu ya. Nanti coba dilihat. Saya akan ulangin supaya mungkin kalau ada yang kurang paham, saya akan nanti jelasin. Kita nonton sama-sama ya. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail. See, you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like, there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just Don't. Oke. Aku ulangin dikit ya. Jadi ini sesinya ceritanya. And sometimes it feels like it's right up si, on me. si sini kayak lagi curhat gitu loh. Kenapa ya rasanya kayak kepala aku tuh sakit, pokoknya intinya kayak nggak nyaman, tapi nggak bisa berhenti. Ya, terus si suami ngeliat kan, sebenarnya ada paku di kepala. Walaupun sebenarnya maksudnya bukan paku beneran, jadi kayak dia mengesankan kayak ya mungkin ada sesuatu yang menghambat kepala kamu, maksudnya kayak ada yang nyangkut gitu loh di kepala kamu gitu loh, di kepala kamu mungkin ada yang nyangkut, jadi kayak sisnya langsung marah. Enggak. Are you sure? Because I mean, I'll bet if we got that out of there. Dia bilang yakin, karena kan suaminya benar-benar jelas sebenarnya ngeliat ada paku tuh di kepala, tapi kan istrinya nyambungnya tuh adalah nggak ada yang nyangkut di kepala gitu loh, maksudnya bukan paku beneran ya, tapi kayak tanda kutip gitu, kayak ada yang menghambat di kepala. Yakin nih kata si suami gitu kan, si istri malah nggak mau terima. Jadi si istrinya ngerasa kayak nih suami kayak gini nih, orang tuh cuman pengen kayak aku tuh cuman kayak pengen ngomong, aku cuman pengen ada kamu tuh ngedengerin aku aja, tapi kamu kayak berusaha untuk ya, kalau mereka kan istilah fix, kayak berusaha untuk ya menimpali, kayak ingin meralat apa yang aku omongin gitu loh.
kayak ingin kasih nasihat or something gitu menurut si istri gitu. This. You always try to Oke. fix things when what I really need is for Jadi you to dia just marah gitu listen. kan. Padahal aku tuh See, cuma I pengen don't didengerin. think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Nah, Fine. jadi gara-gara dia ngeliat, oke, si istrinya udah marah nih. Tuh kayak kamu sekarang memang nggak mau dengerin aku. Ya udah kata si suaminya, oke aku dengerin deh sekarang. Ngomong gitu kata si suaminya kan. Jadi Sometimes it's istrinya like curhat lagi there's this bahwa achy. rasanya nggak nyaman sama I di don't know kepala what it gitu loh. is. Aku nggak tahu lah, pokoknya kayak pengen And I'm not sleeping marah very dan well at all. ya. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Nah, si suami kayak oke, dia nggak nimbalin lagi, dia cuma bilang, iya, Really hard. sepertinya memang sulit ya kondisi kamu ya. Ya kedengarannya kayaknya susah ya. Jadi kayak dia cuma komen gitu aja, si istrinya ngerasa iya, itu memang ini. Dan dia ngerasa oke, thank you udah ngedengerin. Oh, come Terus on. mereka man. pada Can we saat just berusaha don't- untuk apa ya, kissing gitu ya, si pakunya tuh kan akhirnya nyangkut gitu kan satu sama lain gitu kan. Jadi suaminya bilang tuh kan bener kan, maksudnya mau ngomong itu tuh gara-gara si paku. Jadi istrinya langsung stop lagi, jangan coba-coba untuk ngejelasin. Ya, jadi situasi seperti ini sebenarnya ini kayak lucu-lucuan aja sih, nggak pernah sih ada kejadian paku beneran di kepala, tapi ini nih kayak menggambarkan situasi bahwa ya benar satu sama si pasangannya sebenarnya nggak pengen dengar pendapat sebenarnya, kadang-kadang kayak cuman pengen nyerocos, cuman kayak please listen to me, please dengerin aja aku gitu loh, udah nggak usah komen apa-apa karena komen aja pasti salah gitu ya. Itu yang sering terjadi kan. Jadi ini kayak menggambarkan situasi seperti itu, lucu-lucuan aja sih. Oke, sorry ya, aku share lagi, lanjutin. Nah, jadi kesimpulan yang ingin aku tarik di sini ini dariku ya gitu, bahwa kunci utama untuk bisa memahami pasangan itu adalah dimulai dari diri sendiri dulu. Ya, jadi start dari diri sendiri dulu untuk bisa memahami si pasangan. Maksudnya apa? Dengan mau bersikap rendah hati, dengan mau mengenyampingkan ego pribadi, tentu keharmonisan hubungan pun akan menanti di depan mata. Jadi start dari diri sendiri dulu bahwa, hey, oke, aku mencoba untuk mau menurunkan egoku, aku mau mendengarkan pasanganku, aku mau respect ke pasanganku. Start dari situ dulu deh, sebelum ngarepin yang lain-lainnya dulu. Ya, ini biasa penutupan dari saya. Ada kutipan yang saya rasa bagus dan cukup cocok gitu, bahwa coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita permisalan ini dalam hubungan suami istri, coming together tuh kayak oke, bersama-sama memulai suatu kebersamaan. Jadi kita sama-sama nih, itu adalah startnya, itu beginningnya, itu permulaannya. Keeping together, tetap menjaga satu sama lain, ya, tetap menjaga hubungan itu berjalan, itu adalah artinya udah mulai ada kemajuan di sana. Working together, mengusahakan si hubungan ini bersama-sama, artinya kita tidak bisa mengandalkan cuman dari si suami aja atau si istri aja, tapi working together, berdua sama-sama, bekerja sama, itu baru bisa mencapai yang namanya kesuksesan dalam hubungan. Oke, ini dari Henry Ford. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan kalau mau bertanya, saya kembalikan ke Baba. Wow, keren banget. Ya, Baba nih banyak banget ilmu-ilmu yang Baba bisa ambil nih, biar nanti kalau ketemu Mama nih ya, jadi kita nggak akan ini lagi ya, nggak akan berantem lagi nih ya, walaupun mungkin Berantem boleh akan lah, berantem-berantem, dikit-dikit ya. Bener, tadi aku juga kalau misalnya dalam hubungan flat aja gitu ya, nanti malah cintanya malah pudar, malah tawar, malah mati nanti kedepannya ya. Bener. Malah cari tantangan di tempat lain deh. Ah, itu bener. Ini kok jadi kayak bener-bener jadi kayak pengalaman pribadi ya. Tuh. Tuh. Iya, jadi bener banget ya, harus ada berantem-berantem dikit gitu ya. Karena bener banget lagi, kalau misalnya habis berantem tuh kita kan biasa kan ada manja-manjanya lagi tuh ya pas baikan. Itu tuh percikan-percikan cintanya muncul lagi tuh di situ tuh gitu. Benar. Gitu. Bapak kau kode juga ya? Enggak kode, Kak Yulina. Cuma pengalaman aja. Boleh lah. Oke deh. Sedikit ya.
Bener. Tadi kan aku udah bilang juga nih, kita gimana kalau sistemnya raise hand aja kali ya, biar lebih enak, lebih ngobrol gitu ya. Boleh, Sama Kak boleh, Devi Delianya langsung deh. Langsung boleh. aja deh raise hand deh bagi yang mau. Kak Devi, apakah boleh di share screen-nya dimatiin aja biar kita kelihatan muka-mukanya ya? Oh iya, sorry, sorry. Di stop ya? Iya di Sip. stop aja biar nanti kita bisa ngeliat nih siapa yang raise Oke, hand nih. oke, oke. Nah, Sip, sip, sorry, lupa. aku hitung sampai 3 ya. Yang udah ini langsung, sabar dulu Kak Evelyn. Belum dihitung Kak Evelyn. Kak Evelyn boleh di lower hand dulu Kak Evelyn. Belum aku hitung, nah aku hitung dulu ya. Siap ya. 1, 2, 3. Nah, tuh Kak Oke, Evelyn, Kak Kak Evelyn. Dewi, nah Kak Aira. Oke, kalau gitu Kak Evelyn, silakan Kak Evelyn. Langsung aja harus tuh unmute dulu. Silakan, kalau mau nyalain video lebih baik lagi kalau bisa ngobrol langsung ya. Halo Kak, saya nggak buka video ya. Nggak apa-apa, Oke. nanti kedengeran suaranya. Saya mau tanya ya, mungkin 2 pertanyaan biar yang lain dapetan. Yang pertama Kak, kalau seumpamanya orang tua ya, salah satu orang tua tuh banyak ikut campur dengan urusan keluarga gitu ya. Gimana ada tips-tipsnya nggak Kak? Kalau misalnya kita kan biar ngomongnya enak sama mertua, Mak nggak usah ikut campur. Biasanya si perempuan yang rada bawel ya. Mau campur urusan gitu. Mungkin dari Kakak ada tips-tipsnya nggak yang pertama? Oke. Terus yang kedua, Kak, kita lihat kalau Pak Sutri itu biasanya tuh kalau nggak punya anak juga berantem, salah-salahan, kamu yang ini, kamu yang itu, kamu yang nggak bisa punya anak. Kalau udah dikasih anak juga urusan anak selalu bikin salah paham. Mungkin Kakak ada tips-tipsnya nggak? Itu aja Kak. Terima kasih Kakak. Selamat malam. Sehat selalu. Iya, terima kasih. Oke. Coba dijawab ya. Bapak ini aku jawab ya. Silakan. Oke. Start dari pertanyaan pertama. Mertua suka ikut campur. Ya, ini Indonesia banget sih budayanya. Nikah itu bukan cuma nikah sama pasangan, tapi nikah sama keluarganya. Ya, itu pemahaman itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita dulu bahwa oke, kita harus pahamin itu dulu. Ya, bahwa memang kadang-kadang keluarga akan ikut terlibat di dalam hubungan kita. Ya, di satu sisi kita harus menghargai itu walaupun memang ada batasnya juga. Nah, caranya gimana untuk menyampaikan mertua? Kadang-kadang kalau misalnya kitanya harus menyampaikan ke mertua, karena itu kan walaupun memang ini ya, kita menikah artinya mereka harusnya menganggap kita seperti anak, tapi tetap aja kan pada kenyataannya kan akan berbeda sama anak kandung sendiri. Jadi, alangkah baiknya jika memang kalau misalnya memang mau menyampaikan bahwa boleh nggak sih ada batasan mertua itu ikut campur atau tidak, itu disampaikannya ke pasangan. Jadi biarkan pasangan yang menyampaikan itu sendiri ke orang tua mereka, akan jauh lebih lebih mengena dan lebih enak dibandingkan kita yang ngomong ke mertua gitu. Ini kembali lagi tapi tergantung keluarga masing-masing ya. Ada yang memang sama mertua udah benar-benar kayak orang tua sendiri ya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang mau ngomong. Tapi mau tidak mau ini balik lagi ke komunikasi. Ini komunikasi keluarga namanya. Jadi bukan cuma ke pasangan tapi ke keluarga. Apa sih resikonya kalau misalnya memang terlalu banyak ikut campur gitu kan, jelasinnya ke suami tapi bentuknya atau jelasin ke istri itu misalnya kalau suaminya nggak senang, tapi bukan bentuknya curhatan, bukan bentuknya kayak omelan gitu, tapi jelaskan tadi si mami bilangnya begini gitu kan, tapi menurut kamu gimana? Karena menurutku sih kalau misalnya si anak kita itu ditaruhnya di sekolah ini kan sesuai saran mami kan nantinya begini ya. Jadi kita ngambil jalan tengahnya aja supaya si pasangan, si suami atau si istri juga ikut. Oh iya ya. Oh iya benar ya. Jadi nggak selalu pendapatnya si mertua itu atau orang tuanya selalu benar gitu. Jadi mendingan daripada hanya sampai di titik ngomel, ngadu, ngeluh, kita jelasin juga ada argumennya di sana. Ya, jadi itu satu untuk pertanyaan yang pertama, Evelyn. Yang kedua itu yang masalah tadi saling menyalahkan. Nah, ini kan kembali lagi yang tadi sebenarnya sempat ada di slide juga yang aku bahas ya bahwa stop blaming ya gitu. Maksudnya yang ada di poin mana itu yang bahwa jangan saling menyalahkan satu sama lain. Ya, balik lagi, ini kuncinya adalah si pasangan berdua ini, suami istri juga harus saling menghargai satu sama lain. Kalau misalnya masalah belum punya anak gitu kan, terus nyalain ini gara-gara suami, ini gara-gara istri, apalagi belum lagi kalau misalnya si orang
orang tua salah satu pihak yang ikut menyalahkan gitu, misalnya orang tua suami ikut nyalain nih gara-gara si istrinya nih yang buat kamu belum punya anak, sebaliknya orang tua istri kayak ngomong ini gara-gara si suami nih, ya kan berdua kan sama-sama melakukan pengecekan ke dokter, dua-duanya sama-sama nggak masalah, dokternya juga bilang oke gitu kan, terus kenapa sibuk nyalain satu sama lain, orang data secara konkret, data medisnya ada kok bahwa dua-duanya nggak ada masalah. Ya ini maksudnya ini kebetulan ada pengalaman keluarga aku seperti itu gitu loh. Maksudnya ada saudaraku ya seperti itu dan mereka saling menghargai kok, nggak ada yang saling nyalain, bertahun-tahun belum punya anak juga nggak saling nyalain gitu, saling menghargai, sama-sama mencari jalan keluar berdua. Keluarganya juga saling menghormati bahwa ya memang belum waktunya kali ya punya cucu gitu misalnya kan, sama-sama besan saling ngomong. Ini kembali lagi masalah komunikasi dari keluarga. Dan itu kita memang kita tidak bisa menghalangi pemikiran orang, kita tidak bisa menghalangi pendapat orang lain, ya kan? Setiap orang kan punya mulut, punya pikiran sendiri, tapi kita kan bisa membentengin diri kita. Ya, jadi dengan komen-komen orang, kita harus membentengi diri kita seperti apa sih? Seperti apa harus kita menerimanya, saringannya tuh harus kayak gimana sih, kan nggak harus 100% didengerin juga, nggak harus 100% didengerin, diterima, diserap kayak busa, bener-bener nyerap semuanya tuh kan nggak. Jadi kan balik lagi ke diri kitanya ya, jadi ya kuncinya kembali lagi ke komunikasi, respect, appreciate satu sama lain, hargain itu ya. Mudah-mudahan menjawab ya, terima kasih. Wow, iya tadi udah jelas banget nih ya untuk pertanyaan 2 nih ya. Pokoknya dia nggak boleh saling menyalahkan satu sama lain gitu ya. Stop blaming, yes. Stop blaming. Lebih ke arah reflect ke diri sendiri aja gitu ya sebelum menyalahkan orang ya. Benar. Tuh katanya Kak Evelyn lewat chat gitu ya. Iya kakak, thank you penjelasannya. Sama-sama. Oke, next kita ada Kak Dewi nih ya. Kak Dewi udah nyalain kamera, udah angkat tangan juga. Langsung aja Kak Dewi. Harus just unmute ternyata. Oke, silakan. Hai, halo Kak Devi. Halo. Nah, sedikit mau nanya nih. Kalau misalnya dalam rumah tangga, misalnya aku dengan pasangan sedang merasa di dunia masing-masing gitu loh Kak. Jadi rasanya kalau semakin lama dibiarin kok rasanya takutnya nanti malah cuek-cuekan. Nah ini gimana caranya biar balik lagi ke satu dunia yang sama? Sorry, takut apa tadi, gimana? Kalau misalnya takut lebih makin cuek-cuekan aja gitu loh. Sama pasangannya saling cuek-cuekan saat ini. Ya, jadi kayak lagi di dunia masing-masing aja gitu. Dia dengan kesenangannya dia, aku dengan kesenangannya aku gitu loh Kak. Maaf ya bisik-bisik. Oke, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Kak. Sama-sama, mudah-mudahan nanti bisa ngejawab ya. Jadi gini, seringkali kita terlalu asik terbuai sama apa yang kita lakukan sendiri. Karena apa? Karena sibuk sama satu sama lain, sibuk masing-masing, nggak saling ketemu kan, nggak clash kan, nggak ada konflik kan di sana. Jadi ya terlalu nyaman aja ngejalanin setiap hari lewat, kesannya apa kayak damai aja. Tapi ingat ya, kalau misalnya memang kayak di sini siapa Kak Dewinya ya, Kak Dewinya udah mulai menyadari itu, artinya bagus, udah mulai oke. Kayaknya ini nggak bener juga nih kalau kayak cuma terlalu damai, lempeng kayak gini aja juga nggak bagus ya. Gimana caranya ya? Ayo mulai. Dan ini kita nggak bisa berharap ya kayak tadi, berharap si pasangan kita yang memulai. Mendingan inisiatifnya dari kita dulu gitu. Start kalau misalnya memang udah tahu, oh ini ada waktu kan lagi asik sama satu sama lain, masing-masing asik. Coba cari waktu di mana kayaknya ada waktu nih di mana saya bisa nyelip. Saya bisa nyelip ke sana, entah mulai dari paling gampang deh ini ke suami ya misalnya ya. Dari snack ringan. Snack ringan kan nggak harus buat yang susah-susah, nggak harus baking apa, buat agar, jelly atau apa itu kan gampang banget ya gitu ya. Jadi maksudnya nih tadi aku iseng-iseng cobain. Start omongan dari situ aja gitu. Nah dari situ gimana rasanya? Menurut kamu kurang apa? Kamu sukanya rasa apa? Berarti lain kali aku coba buatin. Itu mulai. Itu menandakan bahwa Kak Dewi udah mulai mau masuk ke dunia si suami. Mencoba mengajak suami sama-sama, ayo
Kita ngebahas dari hal kecil aja nih, simple. Masalah puding, masalah agar gitu. Baru nanti bisa masuk ke omongan-omongan lain. Iya nih, kebetulan makanan lagi sih saya maksudnya ngebahasnya di sini. Kebetulan di sini ada, kemarin katanya ada ini sih, ngetop baru jualan puding apa tuh, zaman dulu tuh sempat kan ngetop yang rum puding gitu, yang regal puding gitu kan. Kamu suka nggak ya kayak gitu? Kamu pernah makan nggak? Mau coba aku buatin? Coba ya. Oke, nanti aku coba buatin ya. Kayak gitu-gitu boleh sih, hal simple kayak gitu aja itu pun udah nyenengin pasangan loh, tanpa kita sadarin. Dan itu artinya kita mulai mau melibatkan diri kita sama pasangan. Jadi nggak sibuk masing-masing lagi. Gitu sih, Kak Dewi ya. Mudah-mudahan menjawab. Nah, itu tadi ya. Jadi pelan-pelan gitu. Sama kayak kalau misalnya di apa tuh, kalau misalnya kita lihat di media sosial tuh ya, pada lucu-lucu ya. Kalau kangen gitu ya, cara-caranya tuh adalah ngajak berantem biar ketemu gitu ya. Itu cara mungkin paling ekstrim kali ya. Jadi tuh, Iya. tuh Kak Dewi, jadi kasih puding, kalau emang nggak berhasil ajak berantem. Nggak, bercanda. Biar ada konflik gitu ya, enggak gitu. Kan dari Berarti dari perut naik ke hati ceritanya gitu. oh iya, gelut ya, gelut. Jangan gelut, jangan bercanda. Bener loh. Tapi aku pikir-pikir ya, ternyata bener juga ya, simple itu, tanyain soal makanan itu bener-bener bisa jadi, iya ya, berarti emang harus, sekali lagi harus ada mengalah ya di sini ya, karena Kak Dewi yang kebetulan Nurunin lagi itu, ikut, benar. bener. Kebetulan Kak Dewi yang nonton webinar ini langsung dipraktikkan Kak Dewi, gitu ya. Ingat kan Mudah-mudahan. hubungan itu tidak harus apa dua arah gitu ya, nggak harus cowok terus. Mumpung lagi Kak Dewi yang lagi ngikut, langsung dipraktikkan Kak Dewi. Mantap. Semangat. Semangat tuh. Satu lagi, ayo, ada lagi nggak yang mau bertanya nih? 3 orang pemenang loh, kurang satu. Nah, Kak Bagus. Langsung aja kalau gitu Kak Bagus, silakan. Iya, harus di unmute. Saya kebiasaan lupa deh. Silakan Kak Bagus, sudah aku unmute, langsung diinin aja. Klik Jadi Kak, oke. masih mute sih. Iya nih Kak Bagus. Salah. Langsung. Nah, silakan Kak Bagus. Halo, Halo. kedengaran Kak? Soalnya aku lagi di jalan nih. Kedengeran. Silakan Kak Bagus. Aku nanya yang di ini aja ya, yang aku ketik tadi, boleh ya? Apa ya? Boleh dong. Baca sih. Silakan. Tadi aku bacain balik. Nih aku mau nanya tentang overthinking sebenarnya pun. Jadi gimana sih solusinya tepat untuk menghadapi ataupun juga berkomunikasi dengan pasangan kita yang selalu overthinking nih? Overthinkingnya nggak cuma masalah kehubungan, tapi kadang suka kayak overthinking orang-orang sekitarnya, ke permasalahan yang kecil aja kayak dibesar-besarin kayak gitu. Dan dia nggak menyadari hal itu gitu. Kita yang sebagai lawan bicaranya juga paham, tapi dia nggak sadarin itu. Jadi kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pasangan tuh, Bun? Oke, Kak Bagus boleh nggak contoh spesifiknya kemarin habis overthinkingnya apa? Supaya kita lebih enak jelasin. Sebenarnya agak lama sih kemarin itu masalah dia ada bicara masalah dengan temennya gitu. Pokoknya dia membicarakan temennya yang gimana-gimana gitu terhadap dia. Tapi sebenarnya hal itu enggak yang sesuatu hal yang perlu dibesar-besarkan gitu. Tapi dianya kayak membesarkan. Saya merasakan hal itu gitu, kayak ada feeling lah gitu. Mungkin saya yang terlalu feeling ke dianya yang overthinking gitu. Tapi memang saya ngerasa dia kayaknya terlalu berlebihan sih memikirkan hal itu gitu. Kemarin responnya Kak Bagus gimana waktu si istrinya? Aku sih diamin, biarin aja gitu dalam hatiku. Dan dia jadinya kayak saling bukan nggak cekcok, jadinya kayak diam-diaman gitu. Ya udah, akhirnya dilupain masalah itu. Tuh. Gitu aja jadinya. Tuh kan. Oke. Akhirnya makanya komunikasinya jadi kurang. Nah itu kira-kira gimana untuk? Nah, saya lebih sukanya kayak udahlah diamin aja gitu daripada dia terlalu membesarkan masalah itu, mending diamin aja gitu, saya rasa gitu. Oke. Baik. Saya coba jawab ya. Boleh. Ya, jadi kan apa yang terjadi sama Kak Bagus sama pasangan nih ceritanya, ini kan lebih ke kayak gabungan dari slide saya yang pertama, masalah respect, sama yang kedua, film pendek tadi, mirip nggak sih gitu kan? Apa maksudnya miripnya? Nah di sini. Jadi pada saat si istrinya curhat gitu panjang lebar gitu kan dengan segala overthinkingnya menurut Kak Bagus gitu, maksudnya si ini nih dia gini banget gitu dan seterusnya gitu kan. Maksudnya Kak Bagus sih ya
kok kayaknya lebay banget ya yang diomongin ya gitu ya. Jadi kayak antara mungkin capek juga, antara juga mungkin males juga gitu, kayak mau nanggepin nanti juga salah gitu kan. Jadi lebih milih untuk diam. Diam. Dengan kediaman itu sebenarnya ya di satu sisi bukan membuat si pasangan itu merasa dia didengerin sih, tapi kembali lagi kayak kok kayak nggak ngedengerin yang di orang nggak ada respon apa-apa, nggak respect dong. Jadi kayak nggak respect dong. Walaupun maksud Kak Bagus baik sih, daripada nanti aku nimbalin malah jadi konflik gitu kan. Akhirnya lebih milih untuk diam. Tapi kan diam itu akhirnya membuat dia jadinya ya kita nggak tahu ya Kak Bagus ya gitu. Maksudnya bisa jadi si istri ngerasa nih ini orang nggak mau dengerin aku nih. Lagi ngomong dia cuma cuekin aja nih gitu. Ya alangkah baiknya boleh menimbalin. Kak Bagus ya kalau misalnya saranku gitu ya, dalam situasi misalnya itu terjadi lagi, nggak harus mengiyakan, nggak harus apa ya, kayak kita nyiram bensin gitu, maksudnya oh iya dia gitu ya kita nggak membetulkan apa yang dia pikirkan. Tapi alangkah baiknya ya kita memang oke, kita dengerin dulu nih, lebih ke lebih ke batas listening dulu kan, mendengarkan dulu sebatas sampai puas tuh, yang kayak kalau di film tadi tuh biarin deh puas dulu deh si istri mau ngomong apa. Tapi di situ kita masuk ke oh iya, aku ngerti sih. Kamu ngerasa gitu ya, aku ngerti sih. Baru aku ngerti ya. Jadi bukan benar kamu kayak gitu tuh benar, enggak, kita nggak membetulkan. Tapi baru ke ya, saya paham perasaan kamu digituin. Iya, saya ngerti kamu kayak gitu. Mencoba menunjukkan ke dia bahwa ya saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi menurutku kan dianya tuh kan orangnya begini. Kamu kan begini. Kalau misalnya kamunya nanti banyak komen ke dia, menurut kamu nanti dia akan bagaimana? Jadi kita kasih pendapat tapi gantung setengah, terus nanya balik ke dia. Kalau misalnya kamunya begitu terus, kira-kira nanti dia akan gimana ya? Tapi di awal tetap ini ya, dimulai dengan bahwa saya paham. Kalau kayak di film tadi itu loh, maksudnya ya kayaknya itu susah ya menurut kamu. Jadi kayak empati dulu. Ya, berempati dulu sama si dia. Oh iya, ternyata kamu ngerasa gitu ya. Oh iya, itu sulit ya. Dengan kita mengatakan hal itu ke dia, atau ya kalau misalnya istri gitu kan, maksudnya dengan ulus, aduh capek ya kamu ngerasa kayak gitu ya. Itu tuh udah membuat dia akan nurunin sekian emosinya dia. Sebelum nanti Kak Bagusnya mau nimbalin dengan omongan yang berikutnya. Itu boleh coba dipraktekin sih Kak Bagus ya. Ya, jadi pelan-pelan mengarahkan dia bahwa oh ternyata nggak selalu kok dengan yang dipikirin itu betul. Tapi kita juga nggak langsung begitu aja bilang bahwa itu salah. Kamu nggak boleh gitu. Nggak. Itu akan membuat dia makin defense. Kayak gitu. Jadi kita coba kayak narik pelan-pelan. Kita kayak ngikutin arusnya dia. Oh iya, aku ngerti perasaan kamu. Terus kita pelan-pelan narik dia ke pikirannya kita. Gitu loh. Pola pikirnya dia kita coba tarik pelan-pelan, ngikutin pola pikirnya kita. Jadi sama-sama nanti ketemu jalan tengahnya. Menurut kamu gimana? Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Udah ya. Oh, iya tuh tadi tuh ya. Berarti emang harus pelan-pelan, Kak Bagus. Gak boleh langsung digas berarti ya memang ya. Itu masa lalu sih. Oh, buat pembelajaran kali di masa depan ya kalau misalnya ketemu yang ini ya. Kak Bagus kayaknya sih belum beristri ya kayaknya ya. Buat pasangan selanjutnya nih Kak Bagus nih ya, nanti punya pengalaman nih. Oke, tadi udah 3 tuh ya penanya tuh ya. Kira-kira masih ada kesempatan lagi? Udah nggak ada lagi tuh. Tadi 25-9 ya. Iya. Wow, pertanyaannya tadi bagus-bagus juga nih, dan jawabannya pastinya luar biasa banget nih ya. Benar-benar mengajarkan kita bagaimana dalam hubungan ini harus, yang paling penting aku sih paling nangkep tadi adalah kita harus ego kita harus turun biar kita jadi bisa berkomunikasi dengan baik. Gak boleh membiarkan ego yang mengontrol kita dalam hubungan nih. Justru kita yang harus mengontrol ego kita biar hubungan kita semakin lancar lagi nih dan efektif dalam berkomunikasi nih. Amin. Oke deh, kalau gitu tadi kan ada 3 penanya nih langsung ya, ada Kak Evelyn, Kak Dewi, dan Kak Bagus, langsung auto berarti ya, karena kan kita nyari 3 pemenang nih ya. Langsung auto mendapatkan 250.000 per poin. Langsung aja kirimin data dirinya ke kakak operator atau kakak Mimin
Yang mana aja deh, klub Sobat Badak boleh, yang mana aja dah pokoknya dah ya. Langsung dikirimin aja data dirinya ya. Dan juga special thanks to our speaker today gitu ya, luar biasa banget hari ini. Kita udah dibagikan Makasih. informasi-informasi, pelajaran-pelajaran yang luar biasa banget. Semuanya boleh kita kasih reaction love-nya dulu dong buat Kak Devi Delia. Hore. Sebelumnya kita akan foto bersama dulu ya, kakak operator ya. Yuk kita foto bersama, nyalakan dulu kameranya yuk. Mana nih? Coba yuk, Kak Evelyn, Kak Dewi, Kak Bagus, Kak Zaki, Kak Yulina, Kak Agus, Kak Nukulati. Langsung kita nyalain kamera ya. Oh, cuma Kak Dewi doang. Kalau Kak Bagus dia lagi di jalan ya. Oke deh. Nah, udah ya, kita langsung hitung aja ya. Begitu ya. Oh, Kak Dewi itu masih jidatnya doang tuh, Kak Dewi. Nggak apa-apa ya kalau mau jidatnya doang ya kayaknya ya. Oh, udah malam, buka nggak stay, muka. Oh, udah nggak stay on. Iya. Oke. Yaudah kita hitung aja deh kalau gitu langsung ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Sekali lagi terima kasih banget buat Kak Devi, buat semua Sobat Sama-sama. Badak yang udah ikut di webinar pada malam hari ini bareng sama Baba. Sekali lagi minta maaf juga Baba bila ada salah-salah kata yang menyinggung hatinya Kak Devi mungkin, atau semua Sobat Badak yang ada di sini ya. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan nih ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Devi. Silakan Kak Devi kalau memang sudah pengen meninggalkan ruangan Oke, Zoom terima ya. kasih semuanya teman-teman sobat Klub Badak ya sama Baba. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam. Oke deh kalau gitu, dengan berakhirnya webinar pada malam hari ini, berakhir juga perjumpaan kita nih untuk di Zoom pada malam hari ini. Tenang aja, Zoom kita masih akan ada lagi. Kalau nggak salah besok tanggal merah nih ya. Tapi jangan khawatir karena hari Selasa kita akan kembali lagi pastinya nih ya. Kalau gitu selamat beristirahat dan selamat liburan buat semuanya ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye!